Halo, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfrida Diana Dahu, biasa dipanggil Elan, NIM 2001080064. Saya mahasiswa semester 4 dari program studi pendidikan ekonomi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah teori ekonomi makro. Nah, di sini saya mengambil materi yang berjudul keseimbangan sektor moneter. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keseimbangan moneter. Keseimbangan moneter adalah gentailmi argumen, yaitu keadaan di bidang moneter yang terjadi jika perubahan faktor ekonomi yang menambah jumlah yang beredar diimbangi oleh perubahan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya kelebihan ekspor dan impor diimbangi oleh kelebihan hubungan swasta pada investasi. Jadi di sini keseimbangan moneter yaitu keseimbangan yang mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat yang diimbangi dengan ekspor dan impor yang terjadi dalam suatu negara dan kelebihan wisata dan pada investasi yang terjadi di dalam suatu perusahaan atau yang terjadi di dalam suatu negara. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tujuan dari moneter tersebut. Yang pertama, tujuan dari moneter yaitu instrumen yang dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Tujuannya yaitu kebijakan moneter adalah untuk pengendalian ekonomi secara mikro agar tercipta kestabilan ekonomi yang mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi di sini tujuannya adalah untuk pengendalian ekonomi secara mikro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang yang di dalamnya termasuk dalam keseimbangan moneter. Jadi pasar uang dan pasar barang itu termasuk dalam keseimbangan sektor moneter. Baik, di sini kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil dari bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak menurun. Jadi di sini perkembangan atau beredarnya uang itu sangat penting dalam suatu negara untuk memajukan perekonomian suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aset moneter. Jadi di dalam aset moneter terdapat beberapa jenis atau dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen atau SIM, dan yang kedua sistem kontrol risiko, dan yang ketiga sistem multi mata uang, yang berikut sistem neraca sosial ekonomi, sistem pembayaran, sistem pembukuan tunggal, sistem pengelolaan data dan elektronik atau SPDM. Jadi di dalamnya termasuk barang-barang tersebut. Baik, di dalam keseimbangan sektor moneter juga terdapat inflasi. Berbicara mengenai inflasi, jadi secara umum inflasi itu adalah suatu keadaan di mana kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang pertama, ada beberapa teori mengenai inflasi, di mana tiap teorinya menjelaskan sistem bagaimana terjadinya inflasi. Jadi teori-teori inflasi itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu teori inflasi kuantitatif, teori inflasi Keynes, dan teori inflasi struktur. Jadi teori kuantitas yaitu teori yang mengatakan bahwa pada prinsipnya inflasi itu timbul hanya disebabkan oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan bukan akibat faktor
faktor-faktor lain. Jadi yang di sini dijelaskan bahwa prinsip inflasi itu timbul hanya disebabkan oleh pertambahan nilai atau jumlah uang. Yang berikut teori Keynes, yaitu teori karena masyarakat memiliki permintaan yang melebihi jumlah uang yang tersedia. Yang berikut ini teori strukturalis, yaitu disebut juga sebagai teori inflasi jangka panjang karena teori ini mengamati beberapa inflasi yang berasal dari struktur ekonomi, khususnya SLUPI, bahan makanan dan barang ekspor, termasuk dalam keseimbangan moneter. Jadi pasar uang dan pasar barang itu termasuk dalam keseimbangan sektor moneter. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, keseimbangan pasar barang yang dikenal dengan istilah IS, sedangkan pasar uang yang dikenal dengan pasar LM. Jadi pasar uang dikenal dengan LM karena keseimbangan pasar barang dikatakan dengan keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua, keseimbangan pasar uang modal yang tercapai bila permintaan uang atau L telah sama dengan penawaran uang atau M. Jadi di sini keseimbangan pasar uang modal tercapai apabila permintaan dari pasar uang telah sama dengan penawaran dari pasar barang. Misalnya pasar barang memiliki nilai harga yang tinggi, maka ketersediaan uang pun harus disesuaikan dengan jumlah barang yang beredar di dalam masyarakat. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai mengapa perlu dilakukan keseimbangan pasar barang dan jelaskan bagaimana pasar barang dan pasar uang perlu dilakukan. Jadi di sini pasar uang dan pasar barang perlu dilakukan karena keseimbangannya terjadi guna mendapatkan kurva permintaan penawaran berjalan dengan normal berdasarkan dari kedua keseimbangan ini. Jadi di sini mengapa perlu dilakukannya pasar barang dan pasar uang, dikarenakan keseimbangan guna untuk menambah nilai-nilai serta kurva permintaan berjalan dengan normal berbeda. Dari sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan kedua keseimbangan ini. Jadi perbedaan kedua keseimbangan ini yaitu pasar uang merupakan pasar yang diperdagangkan mata asing secara online di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh fundamental dan sedangkan pasar barang berjangka merupakan produk kreatif yang diperdagangkan barang-barang. Jadi di sini